Halo, aku Susan, dan aku belajar buat jadi guru bahasa Inggris SMA. Tapi kuliah di Amerika Serikat itu mahal banget. Dan aku udah punya hutang $40.000 karena digajiku sebagai guru. Bakal butuh selamanya buat ngelunasin itu. Tapi untungnya aku nemuin kerjaan yang aneh banget. Di situ aku ketemu sama beberapa orang dan cukup bicara sama mereka. Kadang rasanya kayak kencan, tapi seringnya pertemuan itu melibatkan obrolan seru atau nonton opera bareng. Dan aku nggak bakal pulang ke rumah sama si cowok setelah itu. Itu cuma kencan biasa, walau beberapa cowok pengen aku pura-pura jadi pacar mereka. Dan mereka pengen aku ngetawain lelucon mereka, seolah aku benar-benar jatuh cinta sama mereka. Tapi belakangan aku ketemu satu cowok yang minta ketemu tiap weekend, dan aku mutusin buat stalking media sosial dia. Dan akhirnya tahu kalau dia udah nikah dan punya anak 3. Aku benar-benar bingung dan gak yakin apa aku jadi selingkuhan dia. Emang sih kami cuma ngobrol dan makan bareng di restoran mahal, tapi rasanya salah aja gitu. Jadi berikutnya pas kami bertemu, aku tanya apa istrinya tahu soal kami. Dan dia jelasin kalau mereka udah gak saling cinta sejak lama, dan mereka cuma tinggal bersama demi anak-anak mereka. Aku gak yakin apa aku percaya sama dia. Tapi terus dia tanya apa aku mau ikut jalan-jalan ke Paris. Itu kedengaran serem buatku, pergi berdua sama orang asing ke benua lain. Gak mungkin lah. Itulah kenapa aku memutuskan gak lagi nerima ajak kencan dari dia. Jangan salah, dia cowok baik dan bahkan seorang dokter di rumah sakit. Tapi dia 35 tahun lebih tua dari aku, jadi enggak deh, makasih. Aku tahu kerjaanku aneh, tapi itu enggak seburuk kedengarannya. Walau aku enggak merekomendasikan ini ke siapapun. Soalnya, bisa aja kamu ketemu orang yang aneh yang bakal ngikutin kamu. Tapi sejauh ini aku beruntung dan enggak pernah punya pengalaman buruk. Aku beneran bangkrut, dan kalau aku kerja di Starbucks 8 jam per hari, aku enggak bakal punya cukup duit buat bayar kontrakan. Dan gimana aku punya waktu buat belajar sambil kerja full time. Beberapa teman kuliahku bahkan harus tinggal di mobil karena gak bisa bayar sewa. Mereka bilang rasanya gak nyaman pas malam, dan mereka selalu khawatir ada orang yang bakal mencahin jendela dan nyuri semua barang. Aku gak mau hidup kayak gitu. Lebih gampang buatku pergi kencan palsu sama cowok tua, khususnya karena agensi tempatku kerja selalu cek latar belakang cowok-cowok yang aku temuin. Artinya aku gak perlu khawatir ketemu penjahat. Cowok yang kencan sama aku sesekali bayar sampai $200 cuma buat ngobrol beberapa jam. Kayaknya mereka benar suka sama aku, soalnya aku doyan baca dan terpelajar. Aku bisa ngobrol soal semua topik dan politik sampai sejarah, tapi tentu aku belum kasih tahu kerjaan ini ke orang tuaku. Mereka kolot banget. Kalau ayahku tahu aku kencan sama cowok-cowok yang lebih tua, mungkin dia gak bakal nganggep aku anak lagi, atau malah lebih buruk. Dia udah nganggep aku mengecewakan, soalnya aku mutusin buat jadi guru SMA daripada dokter. Dia bilang anak-anakku nanti bakal tumbuh miskin, itu semua salahku. Tapi dia gak sesempurna yang dia pikirkan. Soalnya setelah mewarisi $300.000 dari ayahnya, dia langsung kehilangan semuanya di investasi besar yang palsu. Dia pengen kaya cepat dan sekarang dia malah semiskin sebelumnya. Dan dengan 300.000 yang dia hilangkan itu, aku bisa dengan gampang bayar kuliahku. Tapi aku malah harus kerja jadi pacar palsu dan kencan sama cowok 60 tahun. Jangan pikir ini kerjaan idamanku. Aku lebih pilih santai di rumah atau main sama teman-teman. Tapi aku gak bisa, soalnya ayahku gak pernah belajar mengelola duitnya. Dia cuma bisa mengkritik putrinya karena gak cukup ambisius. Mikirin soal ayahku langsung bikin aku marah. Mungkin aku bakal kirim fotoku sama cowok tua ke dia dan nulis caption pacar baruku. Aku tahu itu bakal bikin dia gila dan dia pantas dapatin itu. Soalnya tahun lalu dia cerai sama ibuku setelah ibuku menangkap basah ayahku selingkuh sama pembantu. Awalnya aku gak percaya soalnya ayahku selalu ceramah soal ikatan sakral pernikahan. Makin aku tua, makin aku sadar kalau ayahku itu munafik. Dia selalu maksa kami ke gereja tiap minggu, tapi sekarang
Aku sadar dia gak pernah benar-benar mempraktikkan apa yang dia omongin. Aku harap aku bisa berhenti peduli soal apa yang ayahku pikirkan tentang aku. Tapi gak segampang itu. Aku masih mikirin soal dia sepanjang waktu dan masih pengen bikin dia bangga. Tapi udahlah. Kasih tahu ya di kolom komentar, apa kalian bakal mau kerja jadi pacar palsu dan kencan sama orang umur 60 tahun?